What's up guys? Jadi kembali lagi di channel Jejinis Art. Oke, jadi video kali ini aku mau bukan ngejelasin sebenarnya, mau ngasih tips ke kalian ya, ngasih tips atau guna atau enggak tipsnya ya, semoga aja berguna. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian gimana sih rambut ini. Dia mau ngasih tips ke kalian gimana caranya ngedit video di Adobe Premiere Pro di laptop kentang kayak di belakang ini nih. Laptopku ini laptop saat kentang banget. Jadi itu adalah laptop Asus A450C keluaran tahun 2010 ke 11 12 sih, terus gitulah ya. Karena aku tuh beli pada tahun 2013 ya. Laptop ini hanya memiliki spesifikasi, dia nggak punya VGA, hanya Intel HD. Terus dia juga hanya pakai RAM-nya 2 GB doang gitu ya. Kalau buatnya dipakai Premiere Pro ya CC itu dibilang cukup jauh banget ya, jaraknya jauh banget gitu ya. Jadi ya agak sedikit susah lah ngeditnya. Jadi aku di video kali ini aku mengasihkan apa ya, bukan tips sih sebenarnya, hal-hal apa aja yang aku lakuin. Jadi semua video-video yang aku edit ini aku hanya menggunakan laptopku di belakang itu ya, dan semua video yang aku upload itu hanya menggunakan itu doang ya Joy. Jadi ya berdasarkan pengalamanku aja ngedit pakai laptop itu. Jadi hal-hal yang harus kalian lakuin aja supaya kalian bisa ngedit gunakan BTW aku nih pakai Adobe Premiere CC tahun 2017 ya. Itu kalau yang di laptopku tuh sangat ngeleknya ampun-ampunan aja. Jadi tips and trick ini bisa kalian pakai. Kalau buat gue sih berguna banget itu tips and trick itu, karena itu bisa bikin aku ngedit video lagi. Oke, jadi ya sebenarnya namanya kita masih seorang content creator pemula itu ya. Jadi kita itu gak mungkin kita harus ngeluarin duit budget banyak buat beli ini, buat beli itu, beli laptop mahal buat ngedit apa segala macam tuh. Ya sangat-sangat susah gitu ya. Emang ya yakin kita bisa berkembang, kita bisa dapetin duit itu kan belum tentu gitu kan. Kita nge-YouTube kita dapat duit itu kan belum tentu gitu kan. Jadi kalau kita sudah ngeluarin budget besar terus kita gagal, wow, ya hal-hal ini mungkin sangat bisa cukup membantu kalian ya, karena ini berdasarkan pengalamanku sendiri. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Oke, jadi tips and trick ini adalah yang pertama yang harus kalian lakuin itu adalah, karena laptop ini hanya masih menggunakan RAM 2 GB. Jadi hal yang harus kalian lakukan, kalian jangan pakai Windows 10 ya, karena Windows 10 itu sangat berat sekali operasi sistem yang bisa buat laptop kalian itu sudah menjadi berat. Terus kalian install Adobe Premiere Pro kayak aku sih 2017, itu sangat-sangat memakan space yang sangat besar sekali, yang bikin laptop kalian tuh nge-lag saat ngeditnya. Oke, jadi yang lebih baik kan pakai Windows yang agak-agak ringan. Kalau aku ini masih pakai Windows 7, jadi ya lumayan lah ya buat hal pengeditannya. Jadi nggak terlalu bikin nge-lag parah gitu ya, tapi ya setidaknya masih bisa dipakai tuh Adobe buat ngedit. Oke, jadi ya tips yang kedua yang bisa kalian lakukan itu adalah, jika kalian pakai laptop kayak aku begini hanya memiliki spesifikasi RAM 2 GB, kemarin aku ngakali ini dengan cara aku naikin RAM-nya 2 GB lagi tuh. Aku beli itu RAM 2 GB lagi, jadi kapasitas RAM laptopnya 4 GB, jadi aku pasang itu RAM-nya, dan ya dipakai buat ngedit lumayan. Meskipun prosesor masih Celeron, ya setidaknya masih ada sedikit peningkatan lah ya di segi akselerasinya, ya lumayan buat ngedit, terutama jika kita mau buka tab-tab baru tuh nggak nge-lag parah waktu aku masih pakai RAM 2 GB kemarin ya. Oke, jadi itu tips yang kedua, tambahin RAM-nya jika kalian punya duit. Itu murah kok, mana dulu cuma 100.000 RAM 2 GB doang loh ya. Terus tips yang ketiga itu, karena kita pakai Windows 7, jadi otomatis updatean Premiere Pro nya pun juga mentok di tahun 2017 doang ya, karena ada Premiere Pro di tahun 2018 itu sudah pakai minimum itu sudah pakai di Windows 10 ya, karena memang sudah dari sananya begitu. Jadi ya buat kalian yang mau bikin lower thread supaya video tambah kece kayak aku begini kemarin pengen nyoba, ya nggak bisa karena aku udah mentok di 2017 doang gitu ya. Jadi ya apa sih namanya, icon bukan, jadi ya penambahan titel itu kan nggak ada tuh di Adobe Premiere 2017. Jadi ya mau nggak mau ya kita ya maksimalkan semua yang ada lah ya, jangan terlalu manja banget gitu nah ya.
dikit-dikit beli. No. Jadi untuk tips and trick yang selanjutnya itu yang harus kalian lakuin ya untuk ngedit menggunakan laptop kentang itu adalah, jadi kan kalau kalian ngedit menggunakan Adobe Premiere Pro itu, kalau kalian mungkin jika kalian import video mungkin oke, di timelinenya mungkin masih bisa di review ya. Jadi kalau kalian tuh nambahin efek, kalian bikin masking atau apa, otomatis itu kan timelinenya jadi warna merah tuh. Nah itu ya bisa kalian akalin aja, kalian bisa render into out dulu videonya baru kalian mainkan reviewnya. Oke, jadi itu bisa kalian lakukan ya. Memang sih makan proses waktu, cuman ya mau gimana, memang kayak gitu ya. Jika kalian baca lah ya spesifikasi Adobe Premiere Pro sisi 2017 itu sudah sangat ya, minimum RAM itu sebenarnya 8 GB lah ya, tapi bisa dipakai di laptop kentang begini nih, kalian bisa jalanin begitupun ya, karena emang harus sabar karena kalian tuh nggak punya uang buat beli laptop baru. Jadi ya udah sabar. Jadi tips and trick lagi ya, sebenarnya ada dari beberapa video tuh yang aku tonton, caranya itu supaya kalian bisa ngedit lebih maksimal tuh kalian pakai Adobe Encoder ya. Tapi menurutku Adobe Encoder itu ya ada sisi kelebihan sama kekurangannya ya. Jadi buat kalian yang pakai ya pakai, kalau aku jujur aja aku nggak pakai, karena Adobe Video Encoder itu adalah kelebihannya itu jika kalian sambungin ke ke Adobe Premiere itu, kalian nggak akan bisa kalian nggak akan ngelek tuh ya pas kalian ngeditnya, terutama di review itu lancar. Cuman ada tapinya ini ya, yang bikin aku kesal banget itu pas bagian ngerenderingnya itu betul-betul dihantam masuk ke dalam Adobe Encodernya itu, dan itu bikin renderingnya itu lebih kacau banget ya, itu lamanya ndak karu-karuan. Ya lebih baik kalian sih, kalau tips dari aku tuh lebih baik kalian render into out aja videonya ya, nggak apa-apa proses editingnya kalian makan waktu lama, tapi pas proses renderingnya yang nggak terlalu lama gitu loh, nggak sampai berhari-hari ya. Paling kalau kalian ngedit video kisaran 5-10 menit ya, paling 2 jam udah kelar lah ya. Proses renderingnya itu nggak perlu makan waktu lama banget ya. Jadi buat aku ya, buat kalian yang pakai Adobe Encoder ya silahkan. Kalau aku jujur aja aku nggak pakai karena aku kesel banget pas bagi renderingnya itu parah banget, itu makan waktunya sangat-sangat lama sekali. Oke, jadi untuk tips yang selanjutnya, tips ke berapa nih, bodo amat yang keberapa. Jadi yang selanjutnya yang harus kalian pakai itu adalah, kalau kalian pakai Adobe Premiere Pro itu sebenarnya yang harus kalian lakuin lagi tuh yang ngeditnya, kalian juga harus sabar ya, karena kalian tuh nggak punya PC yang high quality ya, kalian cuma punya PC atau laptop kentang gitu ya. Jadi ya udah, kalian harus sabar, itu kuncinya ya. Atau mungkin jika kalian pengen kan bisa pakai software yang lebih ringan lagi di selain Adobe Premiere Pro, kalian bisa pakai Filmora atau kalian bisa pakai itulah ya software yang lebih ringan gitu ya. Kalau aku kemarin pernah nyoba pakai Adobe Filmora sih, cuman aku nggak senangnya itu di bagian audionya, karena kalau kita ngimport video di Adobe Filmora itu dia nggak kepisah antara audio sama videonya. Jadi ya bisa sih ngakalin di mute baru masukin lagi audionya, cuman nggak spesifik gitu lah ya, nggak greget gitu ya, nggak usah ngeditnya. Cuman ya mau gimana, laptop kalian tuh udah kentang ya. Jika kalian maksain pakai Adobe Premiere Pro ya itu, terus ya sisi negatifnya lagi itu pas kita lagi proses ngerenderingnya tuh sering banget error karena sistem pada laptop kalian itu yang nggak kuat. Ibaratnya kayak gini lah ya, kita bicara masalah logika aja lah ya. Seandainya anak bayi nih ya, anak bayi itu belum bisa jalan, terus mau dipaksa jalan tuh kayak mana caranya? Ya bisa dia jalan, tapi dia harus dipegangin dulu sama orang tuanya, tuh dituntun sama orang tuanya tuh baru bisa jalan. Sama software kalian itu ya, kalian bisa jalanin itu. Jadi ibaratnya kayak anak bayi tadi, spek maksimum dia bisa jalan itu saat dia sudah berusia 4-5 tahun. Dia baru lahir, kalian suruh jalannya mana mungkin dia bisa. Jadi ya sama lah ya, mudah nggak sih? Oke, jadi ya kurang lebih sama ya, seperti itu juga lah ya. Jadi pakai aja tips and trick yang aku kasih tahu tadi itu ya, itu cukup membantu banget buat kalian. Jadi kurang lebih seperti itu dulu lah ya video kali ini. Jadi jika kalian ada yang mau tanyakan, kalian bisa, jangan komen lah ya, kalau komen aku malas banget balasnya. Kalian bisa DM aja langsung Instagramku ada di bawah sini, nanti akan ku balas pasti jika kalian DM aku. Terus itu ya, jika ada yang mau tanyakan ya kalian bisa lah tanya-tanya semuanya di sana. Oke, thank you for watching my video and bye.